Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mimin, asisten pribadi Pak Mustafa Ganteng. Semoga pada pagi hari ini Allah berikan panjang umur, sehat walafiat, serta terkabul semua hajat-hajat kita. Amin. Sholawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Yunal A'azom, Nabi penghulunya para nabi, yaitu Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para sahabatnya dan keluarganya. Wabil khusus kita para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Amin amin, ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Mustafa bin Hafiz. Channels that provide entertainment and useful knowledge. Selamat pagi semuanya, kepada anak-anak yang Bapak cintai dan para pendengar lain yang insya Allah kita semoga semuanya diberi keberkahan oleh Allah untuk menuntut ilmu, serta Allah panjangkan umur kita dan Allah kabul hajat-hajat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, baik, melanjut ke pelajaran yang 2 minggu lalu, yaitu sekarang kita masuk akidah akhlak bab 13. Temanya Abu Thalhah Al-Ansari dan para kerabatnya. Diharapkan kepada para murid-murid yang Bapak cintai agar menyimak habis menjawab soal dari Google Form. Oke, baik. Disebutkan dalam hadis sahih bahwa Abu Thalhah Al-Ansari radhiyallahu an adalah seorang Ansor yang paling banyak hartanya, yaitu berupa pohon korma di Madinah. Harta yang paling dicintainya adalah biruha atau sebidang kebun kurma, dan ia menghadap masjid. Adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memasukinya dan minum dari airnya yang segar. Tatkala turun ayat, kamu sekali-kali tidak sampai pada kebaktian atau yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Quran Surah Al-Imran ayat 92. Datang Abu Thalhah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lalu berkata, Ya Rasulullah, Allah Ta'ala telah menurunkan kepadamu, kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebaktian atau yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan sesungguhnya harta yang paling aku cintai adalah biruha, dan ia adalah sedekah karena Allah Ta'ala yang aku harapkan sebagai kebaktian dan simpanan di sisi Allah Ta'ala. Maka pergunakanlah ya Rasulullah sesuai dengan yang ditunjukkan Allah kepadamu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, bagus, itulah harta yang beruntung. Itulah harta yang beruntung. Aku telah mendengar apa yang engkau katakan. Aku berpendapat agar engkau membagikannya bagi para kerabat. Maka Abu Thalhah berkata, aku lakukan ya Rasulullah.
Kemudian Abu Talha membagikannya kepada para kerabatnya dan putra-putra pamannya. Dalam cerita lain, di saat para sahabat radhiyallahu an duduk di dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba beliau berkata, "Janganlah duduk bersama kami seorang yang memutus hubungan kekeluargaan." Kemudian seseorang pemuda berdiri dari majelis itu dan mendatangi bibinya. Sebelumnya kedua orang itu berselisih, maka ia pun meminta maaf kepadanya. Kemudian kembali ke majelis. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Sesungguhnya rahmat itu tidak turun kepada suatu kaum di mana terdapat seseorang pemutus hubungan kekeluargaan." Dari cerita tadi kita bisa ambil hikmah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menginginkan umatnya itu terpecah belah, apalagi di dalam lingkungan keluarga kita terpecah belah. Ketika di dalam keluarga kita terpecah belah antara kelompok A dan kelompok B, tidak akan tercipta dan terbina kerukunan antar kekeluarga. Keluarga hancur berantakan. Oleh karena itu, dianjurkan dan disarankan kepada kalian, yuk sama-sama kita jalin silaturahmi yang baik kepada keluarga kita, kepada kerabat kita yang dekat, kepada kerabat kita yang jauh, yang mungkin notabene-nya itu nyebrang pulau. Jangan kalian berputus silaturahmi oleh karena jarak yang jauh. Di zaman sekarang ini sudah sangat canggih untuk kita bersilaturahmi, tidak perlu dengan bertatap muka. Bisa dengan cara lain, yaitu dengan mungkin video call kah, atau dengan telepon kah, karena di zaman sekarang ini kita sudah bisa bersilaturahmi dengan mudah dengan hanya menggunakan handphone pribadi kita. Oke, baik, pada semuanya yang Bapak cintai, pesan Bapak untuk kalian dan untuk pendengar semuanya, yuk sama-sama kita kokohkan, kita kuatkan tali persaudaraan kita, tali kekeluargaan kita, tali hubungan kekerabatan kita antar umat muslim. Apabila kita sebagai umat muslim bisa menjaga silaturahmi, insya Allah kita kuat dan kokoh. Karena orang yang suka bersilaturahmi merupakan orang yang mendapatkan keistimewaan, yaitu berupa panjang umur. Semoga kita semuanya Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, serta Allah kabul semua hajat-hajat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Akhir kata, wallahu mu'afiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Done. Thank you for watching this video. Hope all of you can understand.